Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Ishar Helmi, SHMH, selaku guru mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan tak lupa juga kepada teman HES 1B yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai hukum sebagai kaidah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Widadur Rahman, yang kedua Ramanda Al-Farisi, yang ketiga Syifa Fauzia, dan yang keempat saya sendiri Naila Sofa. Langsung saja untuk materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Widadur Rahman. Pengertian kaidah. Sebelum memasuki pembahasan tentang kaidah hukum, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian kaidah. Kaidah berasal dari bahasa Arab yang disebut tata atau norma. Kaidah itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Kaidah adalah petunjuk hidup yang mengikat. Kaidah berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Fungsi kaidah atau norma ialah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam bermasyarakat serta perbuatan-perbuatan manusia yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Jenis-jenis kaidah. Kaidah itu dibagi menjadi 4. Pertama, kaidah agama. Kedua, kaidah kesusilaan. Ketiga, kaidah kesopanan. Keempat, kaidah hukum. Kaidah agama. Kaidah agama ialah aturan tingkah laku yang diyakini penganutnya sebagai petunjuk yang berasal dari Tuhan. Sebagai contoh, pemeluk agama Islam meyakini bahwa kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kaidah kesusilaan atau moral. Kaidah kesusilaan atau moral menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Peraturan-peraturan hidup ini merupakan bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Syifa Fauzia. Yang ketiga, kaidah kesopanan. Yang dimaksud dengan kaidah kesopanan menurut Sudikno Mertokusumo adalah didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu perbedaannya dengan kaidah kesusilaan atau moral adalah karena kaidah kesopanan dilakukan pada sikap lahir manusia demi penyempurnaan dan ketertiban masyarakat. Kaidah kesopanan ialah peraturan hidup yang diambil dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang ada di sekitarnya. Kaidah kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat atau regional, dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Selanjutnya, kaidah hukum. Kaidah hukum itu ialah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara menurut Kansil. Keistimewaan kaidah hukum itu justru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. B. Hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial mempunyai 2 sifat alternatif, yaitu yang pertama, kemungkinannya bersifat imperatif,
Yang kedua, bersifat fakultatif. Yang pertama itu ada kemungkinan yang bersifat imperatif. Maksudnya, secara a priori wajib ditaati. Kaidah ini tidak dapat dikesampingkan dalam suatu keadaan konkret dan hanya karena pada pihak pembuat perjanjian. B. Ada kemungkinan bersifat fakultatif. Maksudnya, tidaklah secara a priori mengikat atau wajib ditaati. Jadi, kaidah yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak, menurut Ahmad Ali. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu proses lahirnya kaidah hukum. Menurut Ahmad Ali, asal-usul kaidah hukum pada pokoknya dapat dibedakan atas dua macam, yaitu kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lain dalam masyarakat dan kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi. Yang pertama, kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial lain di dalam masyarakat yang dalam istilah Paul Bohannan dinamakan kaidah hukum yang berasal dari proses double legitimasi atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial non-hukum menjadi suatu kaidah hukum. Yang kedua, contohnya, larangan membunuh telah dikenal sebelumnya dalam kaidah agama, kaidah moral, dan melalui proses pelembagaan kembali diubah menjadi kaidah hukum yang dituangkan dalam pasal 338 KUHP. Lalu yang kedua, kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan langsung terwujud dalam bentuk kaidah hukum serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial ini sebelumnya. Contohnya, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari uraian tersebut, tampak bahwa Paul Bohannan berpendapat hukum atau kaidah hukum berasal dari proses double legitimasi, kaidah-kaidah sosial non-hukum lainnya yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh yaitu larangan mencuri, larangan membunuh, larangan menipu, dan lain-lain. Telah ada dalam kaidah-kaidah sosial seperti kaidah adat, kebiasaan, kaidah agama, kaidah kesusilaan maupun kaidah lain. Kemudian, melalui proses double legitimasi, larangan-larangan tersebut dilahirkan lagi dalam wujud kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan pasal 362 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 285 KUHP, dan lain-lain. Pandangan yang dianut oleh Paul Bohannan menurut Ahmad Ali tidak sepenuhnya benar, meskipun tidak seluruhnya salah. Memang untuk sebagian kaidah-kaidah hukum itu berasal dari kaidah-kaidah sosial dari proses double legitimasi. Namun ada juga kaidah-kaidah hukum yang sama sekali tidak dikenal dalam kaidah-kaidah sosial yang ada sebelumnya seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramanda Alfarisi. Kaidah hukum dan sanksi. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang satu sama lain saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum. Sebaliknya, sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya. Misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun. Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya. Menurut Ahmad Ali, kaidah hukum dan sanksi mengandung unsur-unsur sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah sosial lain yang non-hukum. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu. Khususnya, yang ketiga, khususnya mengenai sanksi hukum, maka sanksi hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas dua. Yang pertama sanksi privat dan sanksi publik. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.